Pulang kerja malam, badan saya remuk. Kakak ipar yang baru saja melahirkan menyuruh saya mencuci pakaian dalamnya yang menumpuk. Saat saya menolak dengan sopan, ibu mertua menampar pipi saya 2 kali, keras sekali. Telinga saya berdenging. Tapi malam itu suami saya berdiri tegak dan berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan satu hal. Kesabaran seorang menantu itu ada batasnya. Dan ketika batas itu dilewati, yang runtuh bukan hanya rasa hormat, tapi seluruh topeng yang selama ini mereka pakai. Nama saya Ratih. Tahun ini usia saya 32 tahun. Saya bekerja di bagian layanan pelanggan sebuah perusahaan jasa besar di kawasan Sudirman. Khusus jaga shift malam. Sudah hampir 4 tahun saya menjalani hidup terbalik seperti ini. Saat orang lain pulang untuk makan malam bersama keluarga, jam kerja saya justru baru dimulai. Pekerjaan saya tidak berat secara fisik, tapi gantinya adalah malam-malam tanpa tidur, telepon yang berdering hingga pagi, dan rasa kurang tidur yang seperti tak pernah habis. Saya bertahan karena satu alasan, gaji saya yang menopang sebagian besar rumah tangga ini. Suami saya bernama Adi, usianya 36 tahun. Dia bekerja di sebuah pabrik di pinggiran kota, dengan gaji yang pas-pasan. Kami menikah 5 tahun lalu, tanpa pesta besar, hanya dengan keyakinan bahwa berdua kami bisa membangun apapun. Adi orang yang baik, tapi dia anak bungsu. Dan di rumah ini, anak bungsu selalu dianggap belum dewasa, meski usianya sudah kepala 3. Kami tinggal di rumah orang tua Adi, di kawasan Bekasi Tengah. Sebuah rumah lama berlantai 2, dengan halaman sempit dan pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Ibu mertua saya bernama Bu Endang, usianya 61 tahun. Bapak mertua, Pak Santoso, lebih banyak diam. Menyerahkan semua urusan rumah pada istrinya. Dan di rumah ini, kata Bu Endang adalah hukum. Sejak awal menikah, saya tahu posisi saya. Saya menantu dari keluarga sederhana. Tidak membawa harta, tidak membawa gengsi. Bu Endang tidak pernah menyukai saya. Tapi dia juga tidak pernah menolak uang yang setiap bulan saya serahkan untuk belanja dapur dan biaya rumah. Setiap bulan saya menyerahkan 5 juta rupiah untuk listrik, air, beras, dan kebutuhan ibu mertua. Adi menambahkan dari gajinya. Kami nyaris tidak menyisakan apapun untuk diri sendiri. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir inilah arti menjadi keluarga. Selama bertahun-tahun, saya menelan banyak hal. Sindiran tentang rahim saya yang belum juga berisi. Komentar tentang masakan saya yang katanya tidak seenak masakan kampung. Tatapan dingin setiap kali saya pulang subuh dengan mata sembab. Saya diam, karena saya pikir asal rumah ini tetap damai. Semua pengorbanan itu sepadan. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan kami. Saat itu bapak mertua sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Biaya rumah sakit menumpuk. Bu Endang panik. Mas Hendra dan Wulan, yang saat itu masih kaya, hanya mengirim sedikit uang lalu menghilang dengan alasan sibuk. Sayalah yang menjual gelang pernikahan saya, satu-satunya emas yang saya punya, untuk menutup biaya itu. Saat bapak sembuh, tidak ada satu pun yang mengucapkan terima kasih. Mereka menganggap itu memang kewajiban saya. Dan saya, dengan bodohnya, juga menganggap begitu. Padahal kedamaian itu hanya ada di kepala saya. Karena di rumah ini ada satu orang yang kedatangannya akan membongkar semuanya. Namanya Wulan. Wulan adalah kakak ipar saya, istri dari Mas Hendra, kakak sulung Adi dulu. Mereka tinggal jauh di kota lain. Wulan terkenal sebagai menantu kesayangan Bu Endang. Cantik, pandai bicara manis, dan selalu membawa oleh-oleh mahal setiap berkunjung. Di mata ibu mertua, Wulan adalah menantu sempurna, sementara saya hanyalah pelengkap yang kebetulan menghasilkan uang. Saya masih ingat, setiap kali Wulan datang berkunjung di hari-hari kaya itu, seluruh rumah berubah. Bu Endang akan memasak rendang sejak pagi. Pak Santoso akan mengeluarkan kursi terbaik. Dan saya ditugaskan
di dapur, melayani semuanya. Wulan akan masuk dengan tas mahal dan parfum yang menyengat, lalu duduk seperti seorang nyonya besar. Dia tidak pernah benar-benar memandang saya. Bagi dia, saya hanya bagian dari perabotan rumah ini. Bu Endang memuja Wulan, karena Wulan adalah cermin dari hidup yang dia impikan. Kaya, terpandang, dihormati. Lalu, semuanya berubah dalam satu malam. Mas Hendra ditangkap. Dia terlibat kasus penipuan investasi dan divonis masuk penjara selama beberapa tahun. Dalam semalam, Wulan kehilangan suami, kehilangan rumah mewah mereka yang ternyata masih dicicil, dan kehilangan semua gaya hidup yang ia banggakan. Saat itu, Wulan sedang hamil tua. Tidak ada tempat lain untuk pergi. Maka Bu Endang membuka pintu rumah ini lebar-lebar untuknya. Wulan pindah masuk dengan perut besar dan koper-koper yang entah berisi apa. Dan sejak hari itu, hidup saya berubah menjadi neraka yang halus. Bu Endang menempatkan Wulan di kamar paling besar di lantai atas. Kamar yang dulunya kosong, dengan jendela menghadap halaman. Sementara saya dan Adi tetap di kamar sempit di belakang, dekat dapur. Tempat suara kompor dan cucian piring terdengar sepanjang hari. Wulan sedang susah, kata Bu Endang suatu sore. Dia harus diperlakukan dengan baik. Kamu kan masih kuat, Ratih. Masih bisa cari uang. Saya mengangguk saja waktu itu. Saya pikir wajar membantu keluarga yang sedang jatuh. Saya belum tahu bahwa membantu di rumah ini artinya melayani. Dan keluarga hanya berlaku untuk satu pihak saja. Wulan melahirkan 2 minggu setelah pindah. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Bu Endang gembira bukan main. Seolah cucu itu adalah hadiah dari langit. Sementara saya, yang 5 tahun menikah, tanpa anak, hanya menatap dari kejauhan. Tidak ada yang menanyakan perasaan saya. Tidak ada yang peduli. Setelah melahirkan, Wulan resmi menjalani masa nifas. Dan disinilah penderitaan saya yang sesungguhnya dimulai. Ratih, Wulan tidak boleh kena air dingin. Tolong cucikan baju bayinya. Ratih, Wulan tidak boleh masak. Kamu yang masak ya, jangan yang pedas-pedas. Ratih, Wulan butuh istirahat. Jangan berisik di dapur setiap hari. Daftar perintah itu bertambah panjang. Saya pulang kerja jam 5 pagi. Dengan mata yang nyaris tidak bisa terbuka. Tapi alih-alih tidur, saya harus langsung mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Wulan duduk di sofa, menggendong bayinya sambil menonton acara televisi. Dan ibu mertua mengipasinya seperti seorang ratu. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi caranya. Setiap kali saya melakukan sesuatu, selalu ada yang salah. Cucian kurang bersih, masakan kurang asin, lantai kurang mengkilap. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha, di mata mereka, saya selalu tidak cukup. Sementara apapun yang Wulan lakukan, selalu benar. Bahkan saat dia hanya duduk diam, dia tetap dipuji sebagai menantu yang sabar dan tahu diri. Saya pernah, suatu pagi, tertidur di lantai dapur karena terlalu lelah. Hanya beberapa menit. Tapi Bu Endang menemukan saya, dan bukannya khawatir, dia malah memarahi saya. Dasar pemalas, tidur di lantai seperti gelandangan. Untung tidak ada tamu yang lihat. Saya bangun, meminta maaf, lalu melanjutkan pekerjaan. Di dalam hati, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Saya mencoba bicara dengan Adi. Mas, aku capek. Aku kerja malam, lalu pagi harus kerja rumah juga. Badanku tidak kuat. Adi memijit keningnya. Sabar dulu, Ratih. Wulan kan baru melahirkan. Nanti kalau sudah pulih, pasti berbeda. Tapi masa pemulihan itu tidak pernah datang. 40 hari nifas berlalu. Lalu 2 bulan, 3 bulan. Wulan tetap duduk di sofa. Tetap menyuruh. Tetap diperlakukan seperti tamu kehormatan. Sementara saya semakin kurus, semakin pucat, dan semakin sering tertidur di bus dalam perjalanan pulang. Suatu pagi, saya pulang dalam keadaan benar-benar habis. Semalaman saya menangani keluhan pelanggan yang marah-marah. Suara saya serak, kepala saya berdenyut. Yang saya inginkan
hanya satu, berbaring sebentar. Tapi begitu saya membuka pintu, Wulan sudah berdiri di ruang tamu dengan setumpuk pakaian di tangannya. Dia melemparnya ke arah saya. Imi, cucikan. Ada pakaian dalamku juga. Aku tidak boleh menyentuh air. Kamu tahu sendiri. Saya menatap tumpukan itu. Pakaian dalam orang lain. Yang saya, sebagai adik ipar, diminta mencucinya dengan tangan, seperti seorang pembantu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sesuatu di dalam diri saya menolak. Mbak Wulan, maaf. Pakaian dalam sebaiknya dicuci sendiri. Aku bisa bantu yang lain. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat. Sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Lalu, tamparan kedua. Bu Endang berdiri di sana. Wajahnya merah padam. Tangannya masih terangkat. Beraninya kamu menolak kakak iparmu? Dasar menantu durhaka di rumah ini. Kamu yang paling rendah. Mengerti? Pipi saya panas. Bukan hanya karena tamparan, tapi karena kata-kata itu paling rendah. Setelah semua uang yang saya serahkan, setelah semua malam yang saya habiskan tanpa tidur, inilah nilai saya di mata mereka. Air mata saya hampir jatuh. Tapi saat itu terdengar suara langkah kaki yang cepat dari arah tangga. Adi, dia pasti mendengar keributan ini. Dan untuk pertama kalinya, suami saya melakukan sesuatu yang tak pernah saya duga. Adi berdiri di antara saya dan ibunya. Tubuhnya menghalangi tangan Bu Endang yang masih terangkat. Wajahnya yang biasanya lembut, kini mengeras. Cukup, Bu, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Ratih, istri saya. Dia bukan pembantu di rumah ini. Ruangan itu seketika senyap. Bu Endang membeku. Tidak percaya anak bungsunya berani membentaknya. Wulan menurunkan tumpukan baju di tangannya. Wajahnya berubah masam. Kamu, suara Bu Endang bergetar menahan amarah. Membela perempuan ini di depan ibumu sendiri. Saya membela yang benar, Bu, jawab Adi. Rati sudah memberi terlalu banyak untuk keluarga ini. Dan yang dia terima hanya hinaan. Saya tidak akan diam lagi. Saya menatap punggung suami saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa tidak sendirian. Tapi saya tidak tahu bahwa kalimat Adi malam itu justru menjadi pemicu. Karena Bu Endang dan Wulan bukan tipe orang yang mau kalah dengan cara yang terhormat. Sejak hari itu, suasana rumah berubah menjadi perang dingin. Bu Endang tidak lagi menampar, tapi caranya lebih menyakitkan. Dia mulai dengan strategi yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Suatu malam, sebelum saya berangkat kerja, Bu Endang memanggil saya dan Adi ke ruang tengah. Pak Santoso duduk di sudut, menatap layar televisi yang bahkan tidak menyala. Ibu sudah memikirkan ini lama, kata Bu Endang, dengan nada yang dibuat-buat bijak. Rumah ini terlalu sempit untuk 2 keluarga. Wulan butuh tempat untuk membesarkan cucu ibu. Mungkin lebih baik kalau kalian berdua mengontrak di tempat lain. Saya tertegun. Selama ini, rumah ini ikut kami tanggung biayanya. Listrik, air, perbaikan atap yang bocor. Semuanya dari uang saya dan Adi. Dan sekarang, kami yang diminta pergi. Bu, kata Adi pelan. Kenapa harus kami yang pindah? Ibu tidak mengusir, jawab Bu Endang cepat. Ibu hanya bilang, perempuan yang tahu diri itu mengerti kapan harus mengalah. Demi kedamaian rumah tangga, saya tersenyum tipis dalam hati. Ternyata, setelah gagal dengan 2 tamparan, mereka beralih ke cara mengusir yang lebih halus. Dibungkus dengan kata-kata indah seperti kedamaian dan tahu diri. Tapi, saya tidak menjawab apa-apa malam itu. Saya hanya merapikan kertas-kertas di meja. Lalu pamit berangkat kerja. Karena saya sudah belajar satu hal, melawan dengan emosi hanya membuat mereka punya alasan. Saya butuh sesuatu yang lebih kuat, saya butuh kebenaran. Tapi tekanan demi tekanan terus berdatangan. Seolah mereka sengaja ingin membuat saya menyerah lebih cepat. Minggu berikutnya, Bu Endang mengubah aturan uang belanja. 5 juta tidak cukup lagi, katanya dengan nada datar. Sekarang, ada Wulan dan bayinya. Kamu harus menambah 2 juta lagi setiap bulan. Saya menatapnya. 2 juta tambahan itu hampir setengah dari yang tersisa setelah saya membayar segalanya. Tapi saya mengangguk. Dalam hati, saya mencatat. Karena
Saya tahu, uang itu pun tidak akan pernah sampai ke dapur. Lalu perlakuan terhadap saya semakin kasar. Suatu malam, saya pulang kerja jam 5 pagi seperti biasa. Tapi pagar rumah terkunci dari dalam. Saya menekan bel berkali-kali. Tidak ada yang membuka. Saya menelpon Bu Endang. Tidak diangkat. Saya menelpon Wulan. Nomornya dialihkan. Saya berdiri di luar pagar selama hampir 1 jam dalam udara dingin subuh dengan badan yang sudah remuk oleh kerja semalaman. Akhirnya, Adi yang terbangun dan membukakan pintu. Wajahnya kaget melihat saya menggigil di luar. Kenapa pagar dikunci? Tanyanya pada ibunya. Bu Endang hanya menjawab santai. Ibu lupa, mungkin. Tapi saya tahu, itu bukan lupa, itu pesan. Pesan bahwa saya tidak diinginkan lagi di rumah ini, bahkan untuk sekedar masuk. Esoknya, Wulan menambah 1 babak baru. Sebuah vas bunga kesayangan Bu Endang pecah berkeping-keping di lantai ruang tamu. Wulan langsung menangis, menunjuk ke arah saya. Rati yang menyenggolnya tadi pagi. Aku lihat sendiri. Padahal pagi itu saya bahkan belum keluar dari kamar. Bu Endang memarahi saya habis-habisan, menyuruh saya mengganti vas itu dengan uang saya sendiri. Saya membayar tanpa banyak bicara. Tapi saya menyimpan 1 lagi catatan di kepala tentang betapa mudahnya Wulan berbohong dan betapa mudahnya Bu Endang mempercayainya. Saya sadar, ini bukan lagi sekedar pengusiran halus. Ini sudah menjadi kampanye untuk menghancurkan nama saya. Sedikit demi sedikit, sampai tidak ada seorang pun yang akan membela saya. Maka saya tahu, saya tidak bisa hanya bertahan. Saya harus mulai bergerak. Puncak penghinaan terjadi pada sebuah acara arisan keluarga. Bu Endang mengundang banyak kerabat ke rumah, di depan semua orang. Dia sengaja mempermalukan saya. Ini menantu saya yang kerja malam, katanya dengan nada mengejek. Entah kerja apa, pulang selalu subuh. Sudah begitu, tidak becus mengurus rumah. Untung ada Wulan, menantu yang benar-benar tahu sopan santun. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Wajah saya panas, tapi saya hanya menunduk, menuangkan teh untuk para tamu. Seperti pembantu yang baik. Salah seorang bibi bahkan berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Perempuan kerja malam memang begitu. Tidak bisa diandalkan di rumah. Saya menelan semua itu, tapi di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, suatu hari, kalian semua akan duduk di ruangan ini lagi, dan kalian akan tahu siapa sebenarnya yang patut dipermalukan. Setelah para tamu pulang, Wulan menghampiri saya di dapur. Dia tersenyum, penuh kemenangan. Bagaimana rasanya? Rati, bisiknya pelan. Tidak enak, kan? Dipermalukan. Cepat atau lambat, kamu akan pergi dari rumah ini. Lebih baik kamu pergi baik-baik sebelum aku membuatmu pergi dengan cara yang jauh lebih buruk. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Kita lihat saja. Mbak, jawab saya tenang. Wulan terdiam sejenak, lalu pergi. Dia mengira itu hanya gertakan kosong. Dia tidak tahu saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Dan kebenaran itu mulai menampakkan dirinya dari hal yang paling tidak saya duga, dari diri Wulan sendiri. Sejak peristiwa tamparan itu, saya mulai mengamati Wulan dengan cara yang berbeda. Dulu saya pikir dia hanya perempuan manja yang jatuh miskin, tapi tetap menjaga gengsinya. Sekarang, saya mulai melihat ada yang ganjil. Wulan terus mengeluh tentang betapa menderitanya dia. Suami di penjara, harus membesarkan anak sendirian. Tidak punya uang untuk membeli susu yang bagus. Tapi anehnya, barang-barang yang dia pakai sama sekali tidak menunjukkan kesulitan. Krim wajah di meja riasnya adalah merek mahal yang pernah saya lihat dipakai rekan kerja saya yang kaya. Harganya hampir setengah gaji bulanan saya. Popok bayinya juga merek impor, jauh lebih mahal dari merek biasa. Susu formula yang katanya tidak mampu ia beli, ternyata tersusun rapi di lemari, merek yang paling premium. Awalnya saya pikir mungkin itu kiriman dari keluarganya. Tapi suatu pagi, saat saya membawa handuk kering ke ruang tamu, saya melihat sebuah gelang emas baru di pergelangan tangan Wulan. Gelangnya tidak besar,
tapi berkilau dengan desain yang rumit. Mahal. Saya terdiam beberapa detik. Wulan dengan cepat menarik lengan bajunya untuk menutupi gelang itu. Matanya menatap saya dengan waspada. Ini gelang lama, katanya buru-buru. Peninggalan dari ibuku. Tapi saya tahu, gelang itu masih ada label kecilnya yang belum dilepas. Terselip di bawah kaitnya. Gelang itu baru. Pertanyaannya, dari mana uang seorang janda yang katanya melarat bisa membeli emas? Saya tidak langsung memberitahu Adi. Dia baru saja berkonflik dengan orang tuanya. Pikirannya pasti sudah cukup berat. Saya perlu melihat dan mendengar lebih banyak untuk memastikan saya tidak hanya berprasangka. Maka saya mulai memperhatikan. Diam-diam. Setiap kali pulang kerja, saya tidak langsung tidur. Saya mengamati. Dan perlahan, kepingan-kepingan itu mulai membentuk gambar yang mengerikan. Saya mulai mencatat segalanya di sebuah buku kecil yang saya simpan di tas kerja. Tanggal, kejadian, kata-kata yang diucapkan, setiap hinaan, setiap perintah aneh, setiap uang yang menghilang. Saya mencatatnya seperti seorang akuntan mencatat angka, karena saya tahu suatu hari nanti catatan-catatan ini akan menjadi senjata. Saya juga mulai memperhatikan kebiasaan Wulan dengan teliti. Dia tidak pernah benar-benar kerepotan mengurus bayinya. Setiap kali bayi menangis, dia akan memanggil saya atau menyuruh ibu mertua. Tapi ada satu hal yang selalu dia jaga sendiri. Sebuah tas tangan kecil berwarna gelap yang tidak pernah dia lepaskan. Kemanapun dia pergi, tas itu selalu menempel di tubuhnya. Bahkan saat tidur, tas itu dia letakkan di bawah bantal. Saya memergoki Wulan beberapa kali menelpon dengan suara berbisik. Di sudut halaman, jauh dari pendengaran ibu mertua. Suaranya manis dan menggoda. Sama sekali bukan suara seorang janda yang berduka. Saat saya mendekat, dia langsung menutup telepon dan pura-pura menjemur popok. Lalu, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kali ibu mertua menghitung uang belanja yang saya serahkan, jumlahnya selalu terasa kurang. Padahal saya yakin sudah memberi cukup. Awalnya saya pikir saya yang salah hitung. Tapi makin lama, makin sering. Uang itu menguap entah kemana. Suatu malam, sebelum berangkat kerja, saya lupa membawa tas kerja dan kembali masuk ke rumah lewat pintu samping. Saat itulah saya mendengar percakapan dari ruang tengah. Suara Bu Endang dan Wulan. Mereka pikir rumah sudah kosong. Bu, tenang saja, kata Wulan dengan suara yang sama sekali asing. Suara yang dingin dan penuh perhitungan. Selama si Ratih masih kerja, uangnya tetap mengalir. Kita tinggal atur saja. Tapi anak ibu, si Adi, sekarang jadi membelanya. Balas Bu Endang gelisah. Bagaimana kalau dia mulai curiga? Adi itu lembek. Bu, yang penting Ratih disingkirkan. Kalau perempuan itu pergi, Adi pasti ikut. Lalu rumah ini dan semua yang ibu punya jadi milik anak saya, cucu kandung ibu. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jantung saya berdebar keras. Jadi ini rencananya. Mengusir saya bukan demi kedamaian, tapi demi mengamankan rumah, harta, dan masa depan. Untuk Wulan dan anaknya, saya dan Adi hanyalah penghalang yang harus dibuang. Saya mengambil tas saya tanpa suara, lalu keluar lewat pintu yang sama. Sepanjang perjalanan ke kantor malam itu, tangan saya gemetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Dan karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis siapa lawan saya. Tidak lama setelah itu, mereka mencoba langkah yang lebih berani. Suatu sore, Bu Endang menyodorkan selembar surat kepada saya. Tanda tangani ini, katanya. Saya membaca isinya dengan teliti. Itu adalah surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa saya dan Adi tidak memiliki hak apapun atas rumah ini dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Surat yang ditulis rapi, jelas disiapkan oleh seseorang yang mengerti hukum. Mungkin pria di kafe itu. Kenapa saya harus menandatangani ini? Bu, tanya saya. Supaya semuanya jelas, jawab Bu Endang. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau kamu memang berniat baik, kamu pasti mau menandatanganinya. Saya tersenyum tipis.
Saya tahu betul apa arti surat ini. Mereka ingin mengunci posisi saya secara hukum sebelum mengusir saya. Tapi saya tidak menolak dengan keras. Saya hanya berkata, saya perlu membacanya dengan teliti dulu. Bu, soal hukum tidak boleh terburu-buru. Lalu, saya menyimpan surat itu, bukan untuk ditandatangani, tapi sebagai satu lagi bukti betapa terencananya semua ini. Saya memfotonya, lalu menunjukkannya pada Pak Tono, pengacara saya, yang langsung mengingatkan bahwa surat itu tidak sah jika ditandatangani di bawah tekanan. Sejak hari itu, saya berhenti menjadi korban. Saya mulai mengumpulkan, diam-diam, sabar, dan teliti. Saya tahu, perempuan seperti Wulan dan Bu Endang tidak akan bisa dikalahkan dengan air mata. Mereka hanya bisa dikalahkan dengan satu hal, bukti hitam di atas putih. Hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa keuangan rumah. Selama ini, saya selalu mentransfer uang belanja, lalu menyerahkan sebagian tunai. Saya mulai menyimpan semua bukti, struk transfer, catatan tanggal, jumlah. Saya buka kembali rekening koran saya, dan saya cetak 5 juta setiap bulan selama 3 tahun. Total ratusan juta rupiah yang telah saya keluarkan untuk rumah ini. Lalu, saya mulai memperhatikan kemana uang itu pergi. Suatu hari, saat membersihkan kamar atas, saya menemukan sebuah buku tabungan yang terselip di balik lemari Wulan. Saya membukanya dengan tangan bergetar, dan apa yang saya lihat membuat napas saya tertahan. Rekening itu atas nama Wulan, dan saldonya bukan saldo seorang janda melarat. Ada catatan setoran tunai yang rutin setiap bulan dalam jumlah jutaan. Tanggalnya selalu beberapa hari setelah saya menyerahkan uang belanja. Uang yang katanya untuk dapur dan kebutuhan rumah. Ternyata sebagian besar mengalir ke rekening Wulan. Saya memotret setiap halaman buku tabungan itu dengan ponsel saya. Tangan saya berkeringat. Telinga saya waspada terhadap suara langkah. Lalu saya kembalikan buku itu ke tempatnya, persis seperti semula. Mereka tidak boleh tahu, belum. Tapi saya butuh lebih, saya butuh tahu. Dari mana datangnya emas dan barang mahal, Wulan? Jika gaji saya saja tidak cukup untuk itu semua. Dan jawabannya datang dari telepon-telepon rahasianya. Saya mulai memperhatikan pola Wulan. Setiap Selasa dan Jumat sore, dia akan keluar dengan alasan membawa bayi jalan-jalan. Suatu sore, saat saya kebetulan libur, saya mengikutinya dari jarak jauh. Wulan tidak pergi ke taman. Dia menemui seorang pria di sebuah kafe mahal di kawasan Kuningan. Pria berpakaian rapi, dengan jam tangan yang mahal. Saya duduk di sudut yang jauh, memesan kopi termurah, dan menyalakan kamera ponsel saya. Saya merekam mereka. Cara Wulan tersenyum. Cara pria itu menyentuh tangannya. Cara mereka berbicara akrab seperti pasangan yang sudah lama saling kenal. Janda berduka yang katanya menderita itu ternyata punya kehidupan lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesedihan. Saya memperhatikan lebih lama. Pada satu momen, pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Wulan. Wulan menerimanya dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam tas tangan kecil berwarna gelap yang selalu dia jaga itu. Saya merekam momen itu juga. Sekarang saya tahu isi tas yang tidak pernah dia lepaskan. Uang. Uang yang datang secara rutin dari pria itu. Sebelum pulang, saya memberanikan diri mendekat ke meja kasir, berpura-pura ingin membayar. Dari sana, saya bisa mendengar sepotong percakapan mereka. Pria itu berkata, "Tenang. Selama urusan di rumah mertuamu beres, tidak akan ada yang mencurigai aliran uang ini." Wulan tertawa kecil. "Mertua dan suamiku percaya penuh padaku. Yang jadi masalah cuma menantu satunya. Tapi dia sebentar lagi pergi." Saya menunduk, menahan agar wajah saya tidak terlihat. Dan saya pulang dengan hati yang berdebar. Tapi juga dengan satu rekaman yang sangat berharga. Belakangan, saya tahu pria itu adalah rekan bisnis lama Mas Hendra. Orang yang ikut dalam kasus penipuan, tapi berhasil lolos dari jeratan hukum, sambil membawa kabur sebagian besar uang hasil penipuan. Dan Wulan ternyata masih terhubung dengan pria itu. Uang hasil kejahatan suaminya tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian mengalir ke tangan Wulan, dialirkan diam-diam, sambil dia berpura-pura menjadi janda miskin
yang menumpang di rumah mertua. Semua kepingan itu kini menyatu. Wulan tidak miskin. Dia menumpang di rumah ini bukan karena terpaksa, tapi karena ini tempat paling aman untuk bersembunyi dari pihak yang mengincar uang penipuan. Dan untuk mengamankan posisinya, dia harus menyingkirkan saya dan Adi, lalu menguasai rumah ini. Saya menyimpan semua. Foto, buku, tabungan, rekaman di kafe, catatan keuangan saya selama 3 tahun, surat pernyataan yang mereka paksakan. Semuanya saya kumpulkan dalam satu map. Lalu saya simpan di loker pribadi di kantor, jauh dari jangkauan tangan-tangan di rumah itu. Setiap lembar bukti adalah satu langkah menuju kebebasan saya. Selama proses itu, tekanan di rumah tidak pernah berhenti. Suatu malam, bayi Wulan tiba-tiba demam tinggi. Tengah malam, semua panik. Dan entah bagaimana, Bu Endang langsung menyalahkan saya. Pasti karena kamu yang mencuci bajunya tidak bersih. Kamu yang membuat cucu ibu sakit. Padahal hari itu, saya bahkan tidak menyentuh pakaian bayi itu. Saya yang akhirnya mengantar bayi itu ke rumah sakit tengah malam. Dengan uang saya sendiri. Karena Wulan mengaku tidak punya uang. Wulan yang punya rekening berisi puluhan juta. Dan tas penuh uang tunai. Berpura-pura tidak mampu membayar dokter untuk anaknya sendiri. Saya membayar semuanya. Lalu, pulang dan mencatat lagi di buku kecil saya. Tanggal, jumlah, kejadian. Saya tidak marah, saya hanya semakin yakin. Setiap ketidakadilan ini, suatu hari nanti, akan saya kembalikan. Bukan dengan tangan saya, tapi dengan kebenaran. Ada satu malam yang membuat saya hampir menyerah. Saya sedang mencuci piring setelah pulang kerja. Ketika saya mendengar Bu Endang berbicara dengan Adi di ruang tengah. Kamu harus mulai memikirkan masa depanmu, Nak, kata Bu Endang. Perempuan seperti Rati itu tidak akan bisa memberimu keturunan 5 tahun dan rahimnya masih kosong. Ibu sudah carikan calon yang lebih baik. Ceraikan saja dia. Saya berhenti mencuci. Tangan saya membeku di atas piring yang basah. Mereka bahkan ingin menghancurkan pernikahan saya. Tapi kemudian saya mendengar suara Adi. Tidak, Bu. Saya menikahi Ratih karena saya mencintainya. Bukan karena rahimnya, dan saya tidak akan pernah menceraikannya. Air mata saya jatuh ke wastafel. Bukan karena sedih, tapi karena di tengah semua kejahatan ini, saya tahu saya tidak sendirian. Malam demi malam, saya tetap melayani. Tetap mencuci, memasak, dan menunduk. Bu Endang dan Wulan mengira saya sudah menyerah, sudah patah. Mereka tidak tahu bahwa setiap penghinaan yang mereka lemparkan hanya menambah satu lagi alasan untuk saya tidak mundur. Tapi rupanya mereka tidak sabar menunggu saya pergi dengan sendirinya. Mereka memutuskan untuk mempercepat. Dan kali ini mereka memilih cara yang paling kotor. Mereka memutuskan untuk menjebak saya. Pagi itu, saat saya baru pulang kerja, rumah sudah ramai. Bu Endang berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh kemenangan. Pak Santoso di sampingnya, gelisah. Wulan duduk di sofa, memeluk bayinya dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat sempurna. Ratih, kata Bu Endang dengan suara keras, kembalikan gelang Wulan. Sekarang, saya terdiam. Gelang apa, Bu? Jangan pura-pura, bentak Wulan. Air matanya mengalir deras. Gelang emasku hilang dari kamar. Hanya kamu yang sering masuk ke kamar atas. Kamu yang mengambilnya, kan? Karena kamu iri, karena kamu miskin. Saya menatap mereka satu persatu. Inilah jebakan itu. Mereka menuduh saya mencuri, agar punya alasan kuat untuk mengusir saya dengan hina. Menantu pencuri. Sebuah cap yang akan membuat saya tidak bisa lagi mengangkat kepala. Bahkan di mata Adi, saya tidak mengambil apapun. Kata saya, tenang, bohong. Bu Endang melangkah maju. Kalau kamu memang bersih, ayo kita geledah barangmu sekarang. Di depan semua orang, mereka pasti sudah menyiapkan ini. Saya yakin. Gelang itu sudah mereka selipkan di antara barang-barang saya. Tinggal ditemukan. Lalu drama selesai. Saya akan diusir sebagai pencuri. Saat itulah suara pagar terdengar. Adi pulang lebih awal dari pabrik. Dia masuk dan melihat kerumunan itu. Ada apa ini? Tanyanya. Istrimu mencuri gelang Wulan.
Seru, Bu Endang. Lihat sendiri nanti buktinya. Adi menatap saya, dan untuk sepersekian detik, saya melihat keraguan di matanya. Keraguan yang menyakitkan. Tapi saya tidak menyalahkannya, karena mereka semua, ibu, bapak, dan kakak iparnya, kompak menuding satu arah, ke arah saya. Bu Endang dan Wulan menggeledah lemari saya dengan penuh semangat. Mereka membongkar tas, membalik bantal, mengeluarkan setiap helai pakaian, dan akhirnya dengan teriakan kemenangan, Wulan mengangkat sesuatu dari dalam tas kerja saya. Gelang emas itu berkilau di tangannya. Ini dia, jeritnya. Lihat. Bu, bener kan dia pencurinya? Menantu durhaka, pencuri. Ruangan itu penuh tuduhan. Mata semua orang menatap saya dengan jijik. Bu Endang tersenyum penuh kemenangan. Pak Santoso menggeleng-geleng. Bahkan, Adi terdiam. Bahunya menurun, seolah kehilangan kata-kata untuk membela saya. Saya berdiri di tengah ruangan itu, dikepung oleh seluruh keluarga yang menuding saya pencuri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, saya tersenyum. Sudah selesai? Tanya saya pelan. Boleh saya bicara sekarang? Keheningan menggantung. Sesuatu dalam nada suara saya membuat senyum kemenangan di wajah Bu Endang perlahan memudar. Saya mengeluarkan ponsel dari saku saya. Dengan tenang, saya membuka sebuah folder. Mbak Wulan bilang, gelang ini hilang, dicuri. Tapi aneh sekali, karena minggu lalu Mbak masih memakai gelang ini di pergelangan tangan. Aku punya fotonya. Saya menunjukkan layar ponsel. Foto Wulan di ruang tamu dengan gelang yang sama berkilau di tangannya. Lengkap dengan label harga yang belum dilepas. Gelang yang katanya peninggalan ibu Mbak. Tapi labelnya masih baru. Dibeli, bukan diwarisi. Dengan uang dari mana, Mbak? Wajah Wulan memucat. Itu tidak ada hubungannya. Ada, kata saya. Suara saya naik, tegas. Karena ini baru permulaan. Saya membuka file berikutnya. Foto-foto halaman buku tabungan. Saya angkat ponsel itu tinggi-tinggi agar Pak Santoso dan Adi bisa melihat. Ini buku tabungan atas nama Mbak Wulan yang aku temukan di balik lemari kamar atas. Lihat setorannya. Jutaan rupiah setiap bulan. Selalu beberapa hari setelah aku menyerahkan uang belanja. Bu, selama ini ibu bilang uang belanja selalu kurang. Ternyata bukan kurang, tapi mengalir ke sini. Bu Endang tersentak. Tangannya gemetar. Itu fitnah. Fitnah. Saya mengeluarkan map dari dalam tas. Map yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Ini rekening koranku selama 3 tahun. Setiap rupiah yang aku transfer untuk rumah ini tercatat. Ratusan juta. Dan ini catatan setoran ke rekening Wulan. Tanggalnya cocok. Persis. Saya melangkah maju. 1 langkah. Kali ini, sayalah yang berdiri tegak. Dan merekalah yang mundur. Bu, masih ingat acara arisan minggu lalu? Kata saya. Suara saya jernih di ruangan yang senyap. Saat ibu mempermalukan saya di depan seluruh kerabat. Saat ibu bilang saya menantu yang tidak becus. Saya diam waktu itu. Bukan karena saya tidak punya jawaban, tapi karena saya menyimpan jawaban itu untuk hari ini. Saya menoleh ke arah Pak Santoso yang sejak tadi menunduk. Pakistan. Selama ini Bapak hanya diam. Mungkin Bapak tidak tahu kemana uang rumah ini pergi. Mungkin Bapak juga tidak tahu siapa yang sebenarnya menumpang di rumah ini. Maka biar saya tunjukkan. Dan kalau ibu masih bilang ini fitnah, saya membuka file terakhir. Mungkin ibu mau menjelaskan siapa pria ini. Saya memutar rekaman video. Wulan di kafe mahal, tertawa mesra dengan seorang pria. Pria yang, seperti yang kemudian saya jelaskan, adalah rekan bisnis Mas Hendra dalam kasus penipuan. Pria yang membawa kabur uang hasil kejahatan. Uang yang selama ini diam-diam mengalir ke tangan Wulan. Janda miskin yang katanya menderita, kata saya.
ternyata masih menerima uang hasil penipuan suaminya. Bersembunyi di rumah ini, menumpang nama keluarga, sambil merencanakan untuk mengusir aku dan Adi. Lalu menguasai rumah ini untuk dirinya sendiri. Ruangan itu benar-benar senyap. Udara seperti tersedot abis. Wulan terhuyung mundur. Punggungnya membentur tepi sofa. Kali ini, dia tidak bisa menangis lagi. Wajahnya pucat pasi, seolah topeng terakhirnya baru saja terlepas di depan semua orang. Bu Endang terduduk lemas, tangannya memegangi kening. Entah karena malu, entah karena takut. Pak Santoso memalingkan muka. Tapi saya tahu, dia juga sudah kehabisan kata untuk membela. Skenario fitnah yang mereka kira akan memojokkan saya, akhirnya menjadi perangkap yang mereka masuki sendiri. Mereka mengumpulkan seluruh keluarga untuk mempermalukan saya. Dan kini, di hadapan seluruh keluarga itu juga, kebenaran terbongkar. Saya menoleh ke arah Adi. Suami saya menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu, dia berjalan melewati ibunya, melewati kakak iparnya, dan berdiri di samping saya. Dia menggenggam tangan saya erat-erat. Adi memasukkan kembali ponselnya ke saku. Suaranya tenang, tapi menakutkan. Mulai detik ini, katanya, tidak ada seorang pun di rumah ini yang boleh menyentuh barang-barang kami lagi. Dan kamu, Wulan, akan menjelaskan semua ini. Bukan padaku, tapi pada pihak yang berwajib. Wulan menjerit. Tidak, kamu tidak punya bukti yang cukup. Itu cuma video. Bukti itu sudah cukup untuk membuka penyelidikan, kata saya tenang. Uang hasil penipuan yang kamu terima akan ditelusuri. Dan Bu, Pakistan, saya menoleh pada mertua saya, ikut menampung dan menutupi aliran uang itu. Juga bukan perkara kecil. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis, saya hanya menyampaikan fakta. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka tidak punya celah untuk membantah. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Adi melaporkan temuan ini melalui jalur yang benar, dengan bantuan seorang pengacara yang merupakan teman lama saya, Pak Tono. Aliran uang hasil penipuan yang diterima Wulan mulai ditelusuri. Pria di kafe itu, yang ternyata masih menjadi buronan, akhirnya tertangkap. Dan dari sana, keterlibatan Wulan ikut terbongkar. Pak Tono memeriksa semua bukti yang saya kumpulkan. Foto buku tabungan, rekaman kafe, catatan keuangan 3 tahun, dan buku catatan kecil saya. Dia mengangguk pelan. Bukti ini sangat kuat. Bu Ratih, katanya, Anda mengumpulkan ini dengan sangat rapi. Banyak korban yang kalah bukan karena tidak benar, tapi karena tidak punya bukti. Anda punya semuanya. Saya hanya tersenyum. 3 tahun kesabaran. Ternyata bukan kelemahan, tapi persiapan. Wulan tidak bisa lagi berpura-pura menjadi korban. Dia harus mempertanggungjawabkan uang yang ia terima dan sembunyikan. Bu Endang dan Pak Santoso, meski tidak ikut dalam kejahatan utama, harus menanggung malu di mata seluruh kerabat. Cerita tentang menantu kesayangan yang ternyata menyimpan uang hasil kejahatan, menyebar ke seluruh keluarga besar. Rumah yang dulu mereka perebutkan, kini terasa sunyi dan dingin. Tidak ada lagi ratu yang duduk di sofa, tidak ada lagi yang menipasi, tidak ada lagi menantu yang bisa disuruh-suruh seperti pembantu. Rencana mereka untuk mengunci rumah ini secara hukum, dengan surat yang dulu mereka paksakan, tidak pernah berhasil. Karena rumah itu kini hanya menyisakan 2 orang tua yang ditinggalkan oleh kebanggaan mereka sendiri. Saya dan Adi memutuskan untuk pindah. Bukan karena diusir, tapi karena kami memilih untuk pergi. Kami mengontrak sebuah rumah kecil di kawasan Bintaro. Sederhana, tapi terasa seperti surga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa tidur tanpa harus mendengar perintah. Saya bisa makan tanpa harus menunduk. Sebelum pergi, saya berhenti sejenak di depan Bu Endang. Dia duduk di sudut, tampak jauh lebih tua dari usianya. Bu, kata saya pelan, selama 3 tahun, saya menganggap rumah ini keluarga saya. Saya berikan uang, tenaga, dan kesabaran saya. Yang saya minta hanya satu, dihargai sebagai manusia. Tapi itu pun terlalu mahal untuk ibu berikan. Bu Endang tidak menjawab. Dia hanya menunduk, dan saya tahu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Adi mengubah hidupnya juga. Dia berhenti dari pabrik, dan dengan tabungan kecil kami, membuka usaha bengkel sederhana. Pelan-pelan.
usahanya tumbuh. Dan saya akhirnya bisa berhenti dari shift malam yang selama bertahun-tahun merampas tidur saya. Saya pindah ke pekerjaan siang dengan gaji yang lebih layak. Pagi itu, beberapa bulan setelah kami pindah, hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, tapi udara terasa jauh lebih segar dari masa-masa yang telah kami lalui. Saya duduk di teras rumah kontrakan kami dengan secangkir teh hangat. Adi sedang membersihkan motor di garasi kecil, dan saya untuk pertama kalinya merasakan kelegaan yang sesungguhnya. Saya tidak membawa dendam. Dendam hanya akan memberatkan hati. Saya hanya membawa kelegaan. Kelegaan seseorang yang akhirnya bisa melangkah keluar dari tempat yang pernah menganggapnya sebagai pembantu dan menganggap kesabarannya sebagai kelemahan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak dia bisa kamu peras. Dan jangan pernah mengira bahwa orang yang sabar adalah orang yang bisa diinjak selamanya. Karena kesabaran punya batas. Dan ketika batas itu pecah, yang muncul bukan air mata, tapi kebenaran. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bekerja keras, memberi segalanya untuk keluarga suaminya. Tapi tetap dianggap tidak cukup, dianggap rendah, hanya karena tidak membawa harta. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak ditentukan oleh penghinaan orang lain, tapi oleh keberanian kalian untuk berkata, cukup. Ada juga banyak suami di luar sana yang terlalu lama diam, terjebak antara ibu dan istri. Adi pernah menjadi seperti itu. Tapi dia akhirnya memilih untuk berdiri di tempat yang benar. Dan pilihan itulah yang menyelamatkan rumah tangga kami. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang karena rasa takut kehilangan, justru menghancurkan keluarganya sendiri dengan pilih kasih dan ketidakadilan. Mereka lupa bahwa menantu yang mereka injak seringkali adalah orang yang paling tulus menjaga mereka. Wulan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu Endang dan Pak Santoso menua dalam rumah yang sunyi, ditinggalkan oleh kehormatan yang dulu mereka banggakan. Sementara saya dan Adi memulai hidup baru dari nol, tapi dengan hati yang utuh. Terkadang, sebuah insiden yang kelihatannya kecil, seperti sebuah pakaian yang disuruh dicuci, justru menjadi pintu yang membuka seluruh kebenaran di baliknya. Jika hari itu saya terus menunduk, mungkin saya akan terus disuruh, dipukul, difitnah, dan terseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Hidup seorang perempuan, terutama sebagai menantu, terkadang penderitaan terbesarnya bukanlah karena kekurangan uang, melainkan karena hidup di tempat di mana tidak ada seorang pun yang menghargai harga dirinya sebagai manusia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berdiri dan berkata, cukup. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan jika cerita ini menyentuh hati kalian. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.